dalam mendefinisikan kesatuan itu sendiri. Baiklah, akan saya lanjutkan. Ini adalah sebuah patung. Kira-kira dari mana kan? India, saya. Hah? Saya. Dari Indonesia? Dari Indonesia. Kalau ini? Dari mana? Dari Amerika. Salah satu ada yang dari luar negeri, salah satu dari Indonesia. Kalau ini dari mana? Kira-kira? Bayangin mungkin? Papua. Papua. Kalau yang ini? Dari NTT. Dua-duanya dari Indonesia. Kayaknya. Yang ini Papua di tangan sini, kalau yang satu tadi dari luar negeri, jadi terbang. Ya. Kalau Mas yang ini kira-kira bangunan dari mana? India. India. Kalau ini? Ya. Apa yang kita bisa lihat dari contoh-contoh tersebut? Kita bisa melihat kekayaan arsitektur Indonesia sangat beragam. Ada yang mirip dengan bentuk di Eropa, ada yang mirip dengan bentuk di Afrika, ada yang mirip dengan suku-suku di Meksiko, ada yang mirip dengan China. Kadang-kadang kita sulit membedakan mana yang Indonesia, mana yang bukan Indonesia. Itu menunjukkan salah satu kesimpulan bahwa sangat beragamnya kekayaan arsitektur Indonesia. Lalu bagaimana kita melihat keragaman tersebut? Demikian juga dengan bangunan-bangunan prasejarah, tidak hanya bangunan sejarah. Ini di Cianjur, ini di Inggris, sangat memiliki pola yang bentuk-bentuk yang sangat identik. Nah, ini adalah bangunan-bangunan arsitektur Indonesia yang terdapat di Taman Mini Indonesia Indah. Ada beragam bentuk arsitektural. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat keberagaman tersebut? Ada dua dimensi pertanyaan. Pertama, pertanyaan kita sebagai manusia Indonesia. Yang kedua, pertanyaan dan tantangan bagi kaum peneliti untuk bisa menjawab, mencari bentuk-bentuk atau pola atau struktur dari keterhubungan yang ada dalam ini. Nah, di sini metode yang dikembangkan adalah ketiga. Saya pikir tidak perlu diuraikan, nanti teman-teman bisa melihatnya di sini. Ini salah satu penelitian baru Institute yang dilaksanakan pada awal tahun 2008. Jadi di sini teman-teman dapat mengaksesnya di www.bandungp.net untuk mengetahui metodologinya lebih lanjut. Kurang lebih metodenya kita menyusun berdasarkan data-data ini. Misalnya apakah dia terkategori sebagai rumah panggung atau tidak. Jadi kita akan mendapatkan jawaban biner, ya, tidak, kemudian dari apa dia dibuat dan seterusnya. Akibatnya kita akan memperoleh data sebagai berikut. Jadi ini data biner. Tapi bisa juga ke depan dikembangkan dalam bentuk bilangan biner. Ini data yang kita himpun melalui dari bentuk arsitektural yang terdapat di taman ini. Kemudian data itu diolah menggunakan sebuah algoritma tertentu. Teman-teman juga dapat melihatnya di makalah akan didapatkan bentuk seperti ini. Ini jika bentuk tersebut kita olah dalam bentuk ranjang. Nah, kemudian kita mendapatkan keterhubungan sebagai berikut.
Nah, di sini kita dapat melihat sebuah pola yang menarik, jadi Jawa arsitekturnya cenderung mengelompok Jawa dan Bali dalam satu kluster. Jadi Jawa Tengah cenderung dekat dengan rumah tradisional di Jawa Timur. Kemudian Jawa Barat kita dia mengelompok dengan kluster Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu Jogja dan Bali cenderung besar. Ini adalah bangunan-bangunan Pulau Jawa. Ini di luar Jawa. Dari data-data tersebut kita menemukan pola ini. Ini merupakan sebuah penemuan yang cukup menarik jika kita komparasi dengan penelitian terakhir. Misalnya pengetahuan yang paling akrab kita kenal sejak zaman Belanda ada dua kategorisasi, Melayu muda, Melayu tua. Melayu muda itu Jawa, kemudian Melayu tua itu di luar Pulau Jawa. Ini juga dikonfirmasi secara arsitektural menurut data yang ada di tahun ini. Kita kembali ke pertanyaan awal. Sebuah tantangan dari wakil presiden. Seperti apa menghadapi Indonesia? Nah, metode ini dapat kita kembangkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan, maka kita bisa mengkonstruksi kira-kira rumah ada pendahulu dari rumah ada Jawa Timur dan Jawa Tengah itu seperti apa, kita berkonstruksi. Kemudian bisa kita prediksi bentuk di sini seperti apa, bentuk di sini seperti apa, sehingga pada akhirnya kita dapat mendefinisikan rumah adat Indonesia itu seperti apa. Sumber presentasi ini berdasarkan penelitian Mungkin dengan makalahnya yang berdasarkan merupakan working paper ketiga yang terbit tahun 2008 dari 2008 dari Bandung Institute. Sekian presentasi kali ini, mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih.